perjalanan Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, Handika Yahya, mengunjungi UMKM lokal di berbagai kota di seluruh Indonesia. Hanya di Sidak UMKM. Di episode kali ini, Handika berbincang-bincang dengan Nur Hairani, pemilik UMKM tas wanita Asfor Limitless yang mampu melayani ratusan paket penjualan per harinya. Oke, episode kali ini kita masih di Bandung. Sorry ya guys. Kita hari ini ngunjungin UMKM Asfor Limitless namanya. Menarik banget UMKM ini. Sekarang lagi dirintis sama ibu dan anaknya ya. Ntar kita dengar cerita langsung dari mereka. Yuk. Awas nabrak. Halo Bu. Selamat pagi. Dika. Ya. Jadi dulu ibu juga awalnya dari industri fashion dan Saya dari industri garment dulu. Garment dulu. Dari dulu garment pegang QA, QA untuk wilayah Asia Tenggara. Pusatnya di Jerman dulu tuh namanya Tom Tailor. Saya dulu berpikir membesarkan perusahaan orang bisa, kenapa tidak untuk belajar memulai dari bisnis di sini. Terus keren saya nih. Saya dengar dulu juga awal-awal jadi mulai dari pindah dari garment terus jualan dulu tuh. Iya. Jualan tuh dulu dari awal udah produksi atau sebenarnya belum dulu? dulu? Saya pegangnya tas-tas impor. Impor Terus dulu saya ya? pikir daya beli masyarakat kan mulai menurun. Gimana nih caranya saya supaya bisa tetap menjual dengan daya beli yang bisa dikatakan masyarakat Indonesia menurun? Otomatis saya harus bikin sendiri. Jadi biar teman-teman tahu juga, kalau tas kita impor sama bikin lokal, harganya bisa bersaing nggak yang kita bikin lokal? Bersaing. Bisa bersaing? Bisa bersaing, jauh kita bisa lebih murah. Bisa lebih Kadang murah. orang berpikir kalau impor dari China kan lebih murah. Iya. Sebenarnya nggak juga, lokal juga bisa lebih murah asal kita bisa ngakalinnya. Betul, jangan langsung pikir kalau lokal nggak bisa bersaing gitu ya. Pasti bisa. Padahal pasti bisa, bahan baku juga lokal. Lebih murah. Sekarang kalau impor ini satu roll gini tuh jatuhnya kan 108.000. Iya. Kalau saya ambil grade B itu 54.000 per kilo. Wah, bisa setengahnya ya. Betul. Terus dari setengahnya itu kita paling ada pembuangan untuk menghindari yang reject 10%. Anggap 54.000 tambah 10% berarti kita nambah 6.000. Iya. Oke, berarti bahan baku saya jadi 60.000. Tetap jauh lebih murah daripada yang impor. Ini udah beres cutting dalam lembaran. Ini dari cutting. bahan baku di cutting Ya, seperti cutting ini. seperti ini. Iya nih, kelihatan nggak nih? Cuttingan nih, hasil pertama cuttingan seperti ini. Terus habis di cutting gimana, Bu? Di cutting kita langsung jahit satu-satu manual. Jahit Satu lembar langsung satu lembar, ya. Oke. Jadi dari jahit ini jahit dari awal itu sampai finishing per satu orang. Ini markernya. Oh, ini pola buat cuttingnya nanti ya? Iya, buat pola cutting. Ini udah saya bikinin semua. Nah, sekalian nanya nih. Namanya Asfor itu dari mana? Ini suami yang ini. Oke, gimana Pak? Itu karena ada keluarga itu ada 4. Anaknya kita 4 Anaknya kan, 2. dari yang ini yang paling besar, yang kedua, yang ketiga lagi kuliah, yang kecil yang masih SD kelas 6. Oke, berempat. Ya, khasnya tuh ngambil dari apa? Raja lah. Raja lah. Biar Raja anak-anak dan semua. juga raja, makanya ada aja 4 keluarga itu dianggap raja semua gitu. Wah. Mudah-mudahan kedepannya 4 raja. Itu awal. Kakinya jadi 4. Oke. Dan itu udah didaftarin haki 2 tahun Sudah, lalu. udah. Oke. Keren. Aspor sekarang yang penjual yang terbesar di Papi. Jadi, ini namanya Papi. Jenisnya Papi. Nah, Jadi ini benar-benar dijahit semua sampai jadi kayak sampai gini. jadi. Nah, ini yang tadi saya bilang pemilihan bahan baku. Kita benar-benar harus jeli ya. Kalau tas gini nanti akhirnya ibu jual berapa nih? Aduh, ini murah banget. Ini berapa? Ini 60 ya. 60. 55. 55. Wah. 55.000. Kalau yang ini? Ini 49, 49. Murah banget. Murah banget. Kalau kita pakai bahannya impor semua, ini kita bisa jual di atas 90.000. Kalau yang best seller sekarang yang kayak gimana, Bu? Ini lagi best seller. Ini lagi best seller. Betul, ini. Bukan ini? Dua-duanya. Dua-duanya, oke. Ini Pokoknya udah yang 1 jenis tahun, ini lah. Kita udah lebih dari 30.000 ya. 30.000 pieces. udah.
betul. Wow. Udah di atas 30.000. Kemarin kan baru kampanye 11-11 nih. Ikut nggak Ibu? Ikut. Wah, bagus. Pasti ikut kan? Oke. Bagus itu kemarin. Nah, iya. itu... Bukan mantap lagi asal ya. Punten, ini yang handmade-nya di sini cuman agak sempit. Permisi. Jadi ini benar-benar kerajinan tangannya ya. Betul, kerajinan tangan. Motorik tangan. Wah. Katanya biar nggak cepet pikun. Wah. Belajarnya dari mana, Ibu-ibu? Saya ajarin satu-satu. Ajarin satu-satu. Ya, nanti diajarin. Tangan-tangan aja, kaki digunain. Oh, kaki juga pakai. Pakai kaki juga tuh bikin tadi. Nah, ini nanti ditempelnya di tas yang seperti apa? Ini di join, jadi penjualannya ada yang tas ini aja sama rantai, ini juga tinggal. Jadi mix and match gitu ya? Iya, betul. Malah lebih gencar penjualannya. Oh gitu? Iya, kalau mau ngikutin itu strateginya tuh, strateginya. Bener, ngakalin orang. Nggak juga sih, cuman ini kan jadi tidak hanya tas, kita jual seni juga. Semua tali harus berfungsi, bisa panjang pendek. Wah. Jadi Seperti bukan itu. cuma bagus Hiasan tapi aja. fungsional juga gitu Tetap ya? harus berfungsi. Persiapan buat 12-12 udah Oh, sebagian. udah siap nih. Iya, udah Oke. persiapan nih, tapi belum banyak. Paling kita ini baru 400 potong. 400 potong ini. Iya. Wah. Kalau nanti Persiapan ada tanggal 25 ini udah pasti habis nih, ke 25 juga. Apa event gajian ya, udah pasti Iya. habis. wah. Makanya di sekarang saya udah prepare untuk tas yang best sellernya itu harus benar-benar di atas 3.000. Ini kalau polybag kita udah pesennya di lokal semua. Tapi sekarang saya ini nggak kepake karena Shopee baik banget. Kita disupport sama Shopee polybagnya. Polybagnya. Betul. Oh, oke mantep dong. Iya, mantep sama dong. Shopee Express 1 bulan kita disuplai 4.000 sampai 5.000 polybag ya. Minimal itu kan 30% udah ke cover. Ngirit 8 juta loh. Mayan ya Bu Mayan. ya. Dia bukan main lagi, berharap nambah ngasihnya. Iya. Jadi di sini stok yang nanti tinggal dikirim Siap aja. packing ini, ini udah siap packing. Di sini aja kita stok adalah sekitar 5.000 ada 5.000 tas. Oke. Kecerdikan si UMKM betul-betul harus memilih bahan baku, bahan aksesoris, sama si yang punya. Kalau UMKM kita juga harus bisa jahit. Jadi kita tahu ini 1 hari bisa selesai berapa, otomatis ongkos kerja jadi berapa. Karena kalau nggak ntar nggak tahu juga bisa berapa ya. Nah itu kebanyakan yang buka UMKM itu jadi kalahnya di harga jahit. Kalau si ownernya tuh nggak ngerti jahit. Harga baku dan harga jahit. Harga baku harus cepat pintar-pintar nyari dan ngidein bagaimana bahkan yang grade B pun bisa jadi bagus. Harga jahit harus operasionalnya ngerti, produktivitasnya berapa. Jadi kita harus ketahuan model ini 1 anak itu bisa selesai misalkan 1 hari 5 lusin. Otomatis kita berpikirnya, oh berarti ini si operator jahit itu jangan kurang per hari dapat 180.000. Atau kakak mau dari dipakein orang talinya sekitar sini bisa juga atau banget gimana? tuh. Kakak bisa banget pakai tali rantai Udah ngerti atau banget tali ya makrame produk-produk. bisa ya. Biasanya Langsung aja yang kan kedua yang ngedidik. Gilang lebih arahnya ke artnya bagus. Coba mungkin kasih lihat kan hasilnya seperti apa yang ada di dalam tokonya. Nah, ya. Oh boleh. Hasil fotonya. Nih, aku Ini kasih semua lihat aja dari sini nih. soalnya kan. Iya dari sini. Yang kayak yang mana nih ceritanya? Yang Nah, warnanya gini di sama nih ya. dia. Nah ini persis banget hasilnya ini. Ini Nah ini hasilnya backgroundnya nih. yang di belakang Gilang. Nah ini Backgroundnya backgroundnya. yang abu Iya. nih itu. Ini tinggal dipasang juga. Oke. Betul-betul kita manual dengan biaya sangat minim. Sekarang untuk di Shopee aja saat ini per hari kita bisa 20 tuh dapat ya. 20 juta tuh dapat. Dapat dengan keuntungan bersih. Ini real bersih. 20% saya udah dapat. Jadi ya kita pun bisa dibilang 200% dari waktu kita masih offline. Dengan bimbingan dari pihak Shopee juga ya. Karena dulu waktu saya otodidak tanpa bimbingan dari Shopee itu per harinya emang sedikit. Paling di kisaran 20 packing, 25 packing. Kalau pas di tanggal kembar paling maksimum 50. Kalau sekarang hari-hari biasa aja kita 350. 350. Minim-minimnya 350. Hari kembarnya 3.000. Kemarin ya gitu deh. Iya. Bisa dibilang gempol packingannya. Sekarang kan udah sampai titik tahap ini nih. Kedepannya mau apa lagi yang diliatin, diincar atau kedepannya buat UMKM juga yang udah grow, udah mulai maju, apalagi targetnya ke depannya? Saya sih target pribadi ini saya udah mulai dengan suami ingin ngebuka divisi baru ya.
Karena saya juga punya goal, punya dream itu pengen jadi Shopee Mall. Otomatis saya tidak harus berkembang stuck di tas wanita dan tas sekolah. Saat ini kita udah mulai merancang dengan suami ke arah garmennya, gitu. Terakhir untuk UMKM yang baru mulai merintis, nah apa itu wejangannya, tips-tips triknya, motivasinya buat mereka, mungkin boleh cerita? Kalau yang baru sebenarnya dibilang susah juga enggak, sebenarnya mudah banget. Asal kita jangan menyerah. Pertama itu paling utama, jangan menyerah. Terus betul-betul ngikutin fitur dari Shopee, ngikutin apa yang RM itu ajarin, dan mau inovasi lah. Mau inovasi dari bahan apa itu pasti berhasil, pasti bisa. Mantap. Jangan menyerah, inovasi, dan terus ikut program-program Shopee biar tambah besar lagi terus. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Bu Nur, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih juga keluarga-keluarganya. Membuat kita juga silaturahmi ya. Silaturahmi adalah rezeki biar lebih kenal, biar lebih iya, kenal. betul. Nanti kita bisa support lebih banyak lagi.